Oke, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Riki Muhammad Syafi'i, Nur Rasidin Alfarisi, Yosua Edu Kurniawan, dan Puspita Maharani akan membawakan presentasi mengenai Six Sigma dalam industri konstruksi yang diampu oleh Bu Retna Kristiana. Next, Mas. Ya, poin pembahasan yang akan kami bahas adalah mengenai definisi umum, perkembangan dan sejarah, kelebihan dan kekurangan, contoh implementasi, serta kesimpulan dan saran. Next. Pertama, definisi umum. Next. Ya, kita menjelaskan tentang pengertian Six Sigma, yaitu adalah metodologi berbasis data yang menyediakan alat dan teknik untuk mendefinisikan dan mengevaluasi setiap langkah dari suatu proses. Ini menyediakan metode untuk meningkatkan efisiensi dalam struktur bisnis, meningkatkan kualitas proses, dan meningkatkan keuntungan. Next. Prinsip dasar dari metodologi Six Sigma yaitu bertujuan mampu menyelesaikan proses proyek tepat waktu dan dalam biaya serta anggaran yang terjadwal. Di sini dijelaskan dalam ilustrasi dengan tahapan DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Next. Kita mulai dari define, yaitu menentukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau proses yang akan diperbaiki dan menentukan sumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Di sini meliputi mengidentifikasi kriteria dalam pemilihan Six Sigma, mengidentifikasi peran individu untuk mendukung proyek Six Sigma, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam proyek, mengidentifikasi proses kunci dalam proyek, mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari pelanggan yang terlibat di dalam proyek Six Sigma, mengidentifikasi pernyataan tujuan dalam proyek Six Sigma. Kedua, measure atau mengukur yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi variabel yang paling dominan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap kualitas yang dihasilkan dari setiap pekerjaan suprastruktur yang memiliki tahapan memilih atau menentukan karakteristik kualitas kunci, mengembangkan suatu rencana pengumpulan data, dan mengukur baseline kinerja. Next. Yang ketiga, analyze atau menganalisa yang memiliki tujuan menemukan solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan root cause atau akar penyebab yang telah diidentifikasi. Yang keempat, improve atau mengembangkan yang bertujuan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan pengujian dan percobaan untuk dapat mengoptimasikan solusi sehingga benar-benar bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Yang terakhir yaitu kontrol atau mengendalikan yang memiliki tujuan untuk menetapkan standarisasi serta mengontrol dan mempertahankan proses yang telah diperbaiki dan ditingkatkan tersebut dalam jangka panjang dan mengecegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari ataupun ketika ada pergantian proses tenaga kerja maupun pergantian manajemen. Ya, next akan dijelaskan untuk rekan saya. Oke, yang kedua adalah perkembangan dan sejarah. Next. Perkembangan dan sejarah Six Sigma. Pada abad ke-19, matematikawan dan fisikawan Jerman Carl Friedrich Gauss mengembangkan kurva lonceng dengan menciptakan konsep tentang bagaimana distribusi normal terlihat. Kurva lonceng menjadi alat awal untuk menemukan kesalahan dan cacat dalam suatu proses. Pada tahun 1920-an, fisikawan, insinyur, dan ahli statistik Amerika, Walter Shewhart, memperluas ide ini dengan menjelaskan bahwa 3 sigma dari nilai rata-rata mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sebuah proses. Next. Pada tahun 1980-an, Six Sigma pertama kali dikembangkan oleh insinyur di Motorola, terutama oleh Bill Smith, sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses produksi. Motorola pada saat itu menghadapi masalah kualitas produk yang menyebabkan tingginya tingkat cacat dan ketidakpuasan pelanggan. Six Sigma diperkenalkan sebagai metodologi yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab variasi dan cacat dalam proses manufaktur. Next. Dalam beberapa tahun terakhir, para praktisi telah menggabungkan konsep Six Sigma dengan Lean Manufacturing untuk membentuk metode yang dikenal sebagai Lean Six Sigma. Pendekatan ini memperlakukan Lean Manufacturing dan Six Sigma sebagai disiplin ilmu pelengkap yang dirancang untuk mempromosikan atau keunggulan bisnis dan operasional. Pada tahun 2011, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO
menerbitkan standar pertama ISO 13053/2011 yang mendefinisikan proses Six Sigma. Sebagian besar standar lainnya dibuat oleh universitas atau perusahaan melalui program sertifikasi Six Sigma. Next. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Next. Kelebihan dari Six Sigma dalam konstruksi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kedua, meningkatkan kualitas. Ketiga, mengurangi biaya. Keempat, meningkatkan produktivitas. Kelima, manajemen risiko yang lebih baik. Keenam, fokus pada kepuasan pelanggan. Ketujuh adalah lebih fleksibilitas. Next. Kekurangan dari Six Sigma dalam konstruksi. Yang pertama, investasi awal yang memerlukan budget lebih mahal. Kompleksitas industri, budaya organisasi, keterbatasan sumber daya dalam investasi awal, juga keterbatasan pengukuran pada bidang konstruksi, terutama estetika yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Yang terakhir, resistensi terhadap perubahan dari tenaga kerja. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, yang selanjutnya adalah contoh implementasi dari Six Sigma. Pada proyek perluasan terminal, profil rangka baja berbentuk pipa. Pada proyek ini, desain atap akan menggunakan struktur rangka pipa baja dengan sistem space frame. Struktur rangka pipa baja digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu kolom, rafter besar, dan lain-lainnya. Untuk unit dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil observasi periode Agustus sampai Oktober 2020, ditemukannya permasalahan dengan 31 unit struktur rangka pipa baja yang cacat dari 232 unit yang diproduksi. Struktur rangka pipa baja yang tidak sesuai spesifikasi atau defect dilatar belakangi adanya masalah saat fabrikasi pipa baja. Kesimpulan dari contoh implementasi tersebut adalah masalah pada produk defect struktur atap pipa baja yaitu terletak pada proses pengelasan dan pekerjaan elektrikal. Pembuatan struktur atap pipa baja profil tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syaratnya, sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi fabrikasi akhir. Jenis kegagalan terbesar adalah cat struktur atap pipa baja dengan faktor utama yang menyebabkan kegagalan adalah pipa baja terinjak pada saat pemasangan instalasi listrik. Usulan perbaikan untuk mengatasi defek las letak, cat terkelupas, dan cat kotor pada struktur pipa baja karena terinjak oleh pekerja elektrikal dan QC yang tidak ketat dan pelaksanaan tidak sesuai dengan SOP adalah dengan diberikan program penyuluhan serta training yang berkelanjutan tentang kepatuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan standar operasional yang tersedia di semua proses kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan, next. Untuk kesimpulan, untuk mengimplementasi Sigma di industri konstruksi diperlukan identifikasi proses-proses kritis yang memiliki potensi peningkatan, pelatihan dan pengembangan kompetensi tim proyek, serta implementasi proyek-proyek percontohan. Integrasi Sigma dengan inisiatif Lean Construction dan pemanfaatan teknologi digital juga dapat mendukung efektivitas penerapan secara keseluruhan. Six Sigma telah menjadi metodologi yang penting bagi industri konstruksi untuk meningkatkan kualitas, efisien, dan produktivitas proyek-proyek konstruksi. Next. Selanjutnya, untuk saran, yang pertama, industri konstruksi perlu meningkatkan pemahaman penyeluruhan tentang konsep dan metodologi Six Sigma, terutama di kalangan manajer proyek, engineering, dan personel teknis. Selanjutnya, industri konstruksi disarankan untuk mengintegrasikan Six Sigma dengan inisiatif Lean Construction yang sudah banyak diadopsi. Integrasi ini dapat meningkatkan efisien, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan proses konstruksi secara holistik. Untuk mengatasi tantangan industri konstruksi, perlu membangun komitmen dan
dukungan manajemen puncak, serta mempersiapkan budaya organisasi yang mendukung perusahaan. Mengukur evaluasi manfaat secara kuantitatif juga penting dilakukan agar efektivitas penerapan Six Sigma dapat terlihat jelas. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.